kita semua tahu ya, zakat itu punya kekuatan yang luar biasa untuk kesejahteraan sosial. Tapi potensinya ini baru bisa maksimal kalau dikelola oleh orang-orang yang profesional. Nah, pertanyaannya, apa sih yang sebetulnya dibutuhkan buat membawa manajemen zakat ini naik kelas? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Tentu saja, niat yang tulus buat membantu itu jadi fondasi utama. Itu harga mati. Tapi, coba kita renungkan lagi. Apa benar niat baik saja sudah cukup untuk melepaskan seluruh potensi zakat dalam mengubah hidup banyak orang? Dan disinilah masalahnya sering muncul. Banyak riset menunjukkan kalau potensi zakat itu sering banget nggak maksimal. Kenapa? Karena kurangnya keterampilan para pengelolanya, atau yang biasa kita sebut amil. Dampaknya, wah serius, dana bisa jadi salah sasaran, dan yang lebih bahaya lagi, kepercayaan masyarakat bisa luntur. Oke, jadi solusinya gimana dong? Nah, sebelum jauh-jauh, kita harus sepakat dulu nih, apa sih artinya jadi seorang pengelola zakat yang kompeten itu? Ternyata, jawabannya berdiri di atas 3 pilar utama. Jadi begini, kompetensi itu ternyata bukan cuma soal tahu apa, tapi yang jauh lebih penting adalah tahu bagaimana. Ini adalah perpaduan yang pas antara pengetahuan di kepala, keterampilan di tangan, dan sikap yang benar di dalam hati. Tiga-tiganya harus ada. Coba deh kita lihat visualnya. Ini menarik banget. Para peneliti menggambarkannya seperti lapisan. Di intinya ada kompetensi. Tapi untuk bisa sampai ke inti itu, seorang amil harus membangun lapisan-lapisan di luarnya. Mulai dari pengetahuan, lalu keterampilan, sampai sikap. Semuanya ini saling mengunci, nggak bisa dipisahin satu sama lain. Yuk kita pecah 3 pilar tadi biar lebih jelas. Pertama, pilar teknis. Ya harus paham aturan mainnya dong, kayak fikih zakat. Kedua, pilar personal. Integritasnya harus kuat, orangnya harus bisa dipegang omongannya. Dan yang ketiga, pilar sosial. Harus jago komunikasi buat membangun kepercayaan. Kalau salah satunya aja pincang, sistemnya nggak bakal jalan optimal. Oke, tadi kan teorinya ya. Sekarang gimana praktiknya di dunia nyata? Ternyata, Indonesia sudah punya langkah yang sangat konkret untuk menjawab tantangan ini lewat sebuah standar nasional. Namanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, atau kita singkat aja SKKNI. Lewat standar ini, pemerintah menetapkan sebuah kerangka yang jelas banget untuk para amil. Tujuannya simpel, biar semua lembaga zakat di Indonesia punya standar profesionalisme yang seragam dan pastinya tinggi. Nah, diagram ini ngejelasinnya enak banget. Ada kompetensi inti, ini yang wajib dikuasai semua amil. Terus ada kompetensi pilihan yang lebih spesifik. Tapi perhatikan deh, dua-duanya itu ada di dalam lingkaran besar sikap kerja. Artinya apa? Artinya semua keahlian itu nggak ada gunanya kalau nggak dilandasi sikap yang amanah dan profesional. Dan kerennya lagi, standar ini juga menciptakan jenjang karir yang jelas, mulai dari staf di level 3 sampai pimpinan nasional di level 8. Setiap tingkatan itu punya syarat kompetensinya sendiri. Ini penting banget loh, artinya para amil jadi punya jalur pengembangan diri yang pasti dan terukur. Oke, kelihatannya udah lengkap banget ya. Standarnya ada, jenjang karirnya jelas. Tapi tunggu dulu. Meskipun kerangka ini sudah sangat detail, ternyata masih ada satu bahan yang sangat penting yang kayaknya sedikit terlewatkan. Sebuah celah yang cukup kritis. Nah, ini dia celahnya. Standar yang ada itu udah jago banget kalau urusan manajemen, merencanakan, mengatur, mengeksekusi, semuanya rapi. Tapi, ada satu hal yang kurang dapat porsi, yaitu kepemimpinan. Kemampuan untuk menginspirasi, mempengaruhi, dan benar-benar menggerakkan orang-orang di sekitarnya. Lalu, gimana dong cara mengisi celah ini? Nah, para peneliti mengusulkan sebuah solusi yang menurut saya sangat cerdas, memadukan kompetensi kepemimpinan modern dengan nilai-nilai yang akarnya kuat dari etos kerja Islami. Kita lihat contohnya ya. Seorang pemimpin itu kan butuh sikap direktif. Artinya bisa kasih arahan yang jelas. Dalam Islam, ini nyambung banget sama prinsip al-adl atau keadilan dan amanah atau tanggung jawab. Kenapa? Ya karena arahan yang paling didengar itu adalah arahan yang keluar dari pemimpin yang adil dan bisa dipegang kata-katanya. Logis kan? Lanjut, kemampuan untuk memberi dampak dan pengaruh. Nah, ini klop banget sama prinsip uswah hasanah, atau jadi teladan yang baik. Karena pada akhirnya, pengaruh terkuat seorang pemimpin itu bukan dari apa yang dia ucapkan, tapi dari apa yang dia lakukan. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dan yang terakhir, kompetensi untuk mengembangkan orang lain. Ini sangat selaras dengan konsep tarbiyah atau pendidikan dan syura atau musyawarah. Karena pemimpin sejati itu bukan cuma bos yang suka nyuruh-nyuruh. Dia itu juga seorang pendidik, seorang pembimbing yang selalu ajak timnya diskusi biar bisa tumbuh bareng-bareng.
Jadi, kenapa sih semua ini penting banget? Karena begini, saat kita berhasil menggabungkan keahlian teknis, standar profesional, dan kepemimpinan yang berprinsip, dampaknya itu bakal jadi jauh lebih besar. Bukan sekedar 1+1+1 sama dengan 3, ini efeknya bisa berlipat ganda. Ujung-ujungnya, kepemimpinan yang lebih baik itu akan membangun kepercayaan publik yang lebih kuat, membuat operasional jadi lebih efisien dan transparan, dan yang paling penting dari semuanya, memaksimalkan dampak zakat bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Ini bukan lagi cuma soal manajemen SDM, ini soal bagaimana kita semua menjalankan amanah besar ini dengan cara yang paling efektif. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Kira-kira, pelajaran apa ya yang bisa diambil oleh organisasi-organisasi nirlaba lainnya dari perpaduan antara standar profesional yang modern dengan nilai-nilai etis yang mengakar kuat seperti ini? Sebuah bahan pemikiran yang sangat menarik.